Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andiani. Di video ini saya akan mendemokan fitur-fitur dari website yang sudah saya buat. Di mana website dan video ini saya buat untuk keperluan pre-final project di Purwadika Digital Technology School. Oke, langsung aja kita running backend-nya. Oke, berhasil berjalan, kemudian front end-nya juga. Oh ya, website ini saya buat dengan React.js untuk front end-nya. Untuk back end-nya saya menggunakan Node.js dan Express. Kemudian untuk database-nya saya menggunakan MySQL. Oke, ini adalah halaman login. Di sini kita juga bisa register ya. Oke, berarti kita lihat aja project requirement-nya. Oke, berarti kita bikin side by side aja dulu biar lebih enak lihatnya. Oke, segini cukup. Oke, untuk pertama ada user authentication. Pertama user register. Kriterianya untuk poin pertama, user dapat input email, username, password, dan repeat password. Oke, di sini sudah ada ya, username, email, password, repeat password. Kemudian email should be unique. Oke, nanti kita cek. Kemudian formatnya harus email. Oke, langsung kita coba aja. Sini pertama kita masukin nama. Username. Email. Oke, di sini karena formatnya bukan email ya, jadi muncul error di sini bahwasanya emailnya nggak valid. Oke, langsung kita masukin aja email yang beneran. Oke, udah benar, errornya udah hilang. Kemudian poin berikutnya username harus unik. Oke, nanti kita cek. Poin berikutnya password minimal 8 karakter. Oke, kita cek langsung. Oke, kita tunggu aja biar kelihatan. Minimal 8 karakter, misalnya kita oke. Ini 1 2 3 4 5 6 ya, 6 karakter. 7 kemudian 8. Oke, berarti minimal 8 karakter udah oke ya. Kemudian mengandung uppercase letter, berarti harus ada huruf kapitalnya. Ini misalnya kapitalnya aku hapus, aku ganti huruf kecil, nggak mau ya, harus ada kapital. Oke, udah oke, harus ada kapitalnya, udah oke. Kemudian ada simbol, misalnya simbolnya aku hapus, aku ganti huruf, nggak mau. Oke, udah ada simbol harusnya. Oke, terus harus ada number, harus ada angka di sini. Misalnya angka aku hapus, aku ganti dengan huruf, nggak mau aja. Oke, berarti udah oke. Kita repeat password, kita masukin sekalian aja. Oke, di sini kalau ada error atau semua belum terisi kecuali last name ya, ini last name aku bikin optional, emang aku bikin kayak gitu, yang ada bintangnya ini yang harus diisi. Kalau belum diisi yang ada bintangnya atau ada errornya, button registernya nggak bisa diklik atau jadi disable gitu ya. Ini misalnya kayak gini nggak bisa diklik. Oke, kemudian dari password udah oke ya. Oke, tadi email harus unik sama username ya. Kita coba username dulu. Misalnya di sini sebenarnya aku udah bikin beberapa akun ya di sini. Misalnya kita bikin dengan username Hani7 ya. Oke, kita coba register. Oke, username sudah ada ya, jadi nggak bisa. Kemudian emailnya juga tadi ya. Misalnya aku pakai handev.co ini ya. Oke, kita coba register. Oke, email sudah register daftar gitu ya. Oke, kita coba pakai username yang tadi. Kita coba register. Oke, di sini username udah bisa ya, karena belum ada yang gunain ini. Kemudian email kita masukin email.
tadi. Oke, kemudian poinnya apalagi tadi? Oke, di sini ada throttle registration by disabling register button until responsive. Berarti ketika kita register, kita klik tombolnya, dia harusnya di disable gitu ya. Oke, langsung kita praktekin aja. Oke, yang poin ke-7 tadi udah ada ya, display proper error tadi udah tampil ya. Kemudian poin 5 new register user. Oke, berarti statusnya kalau baru daftar itu unverified. Kemudian emailnya kita kirim email verifikasi ke dia. Kayak gitu ya, berarti oke, kita total kita cek. Kita ngeceknya biar lebih kelihatan, kita pakai throttling. Di sini aku pakai yang slow 3G. Oke, kita masukkan lagi username. Oke, langsung aja kita tes ya. Kita langsung register. Oke, di sini udah disable, kemudian aku kasih pasang spinner di buttonnya tadi. Kemudian tadi ada poin, oh enggak ada ya. Berarti oke, berarti di sini ada alertnya bahwasanya register berhasil, kemudian suruh ngecek emailnya dan verify emailnya. Kalau kita klik OK aja, kita cek emailnya di inbox. Oke, kita udah menerima ya emailnya. Kemudian dispatch berarti halaman register ini nggak bisa diakses ketika udah login. Kita coba, kita akses, kita udah login ya. Kita tembak di sini register, kita enter. Oke, throttlingnya masih jalan jadi agak lama. Kita disable biar cepat. Oke, dia langsung ke home lagi ya. Kita coba lagi. Enter. Oke, dia langsung ke home. Berarti poin 8 udah oke. Poin 5 statusnya unverified, di sini juga udah ada unverified ya, di sini udah tampil. Oke, berikutnya login, berarti kita harus logout dulu ya. Oke, user bisa login dengan username atau email dan password. Kemudian user yang belum verified bisa login tapi belum bisa interact with feature. Berarti belum bisa bikin post kayak gitu-gitu berarti ya. Oke, berarti kita langsung ke poin pertama aja, bisa input email atau username di satu inputan. Oke, di sini sudah ada ya email atau username, kemudian ada password juga sudah ada. Password bisa toggle, kita coba langsung. Kita bisa toggle ya, oke udah kelihatan di sini bisa. Kemudian automatically, oke poin 4 dulu, display proper error. Misalnya salah passwordnya, tadi username-nya di satu. Misalnya passwordnya aku salahin, kita login. Oke, sudah ada ya errornya. Oke, kemudian poin berikutnya tadi throttle sama automatically redirect ke home. Berarti langsung diarahkan ke home ya kalau berhasil login. Kemudian throttle ini mungkin throttle login kali ya, by disabling the login button until responsive. Oke, berarti kayak tadi ya, kita aktifin lagi throttlingnya biar kelihatan. Ini passwordnya aku benarkan dulu, kemudian kita langsung login. Oke, sudah disable. Kemudian ada spinner yang aku pasang spinner di tombolnya tadi ya.
kemudian automatically redirect. Oke, langsung ke direct ke home ya. Oke, kita matiin dulu throttle-nya biar cepet. Kemudian di sini bisa login kalau belum verified, tapi nggak bisa komen, nggak bisa like, nggak bisa komen kayak gitu itu. Pokoknya fiturnya dia nggak bisa gunain, dia cuma bisa lihat doang gini ya. Nggak bisa bikin post juga. Oke, kemudian oke, kemudian verification ya, semua udah oke. Verification kriterianya yang pertama linknya harus kayak gini. Oke, nanti kita cek. Antar user link verifikasinya harus unik. Oke, karena di sini bikin tokennya ini dengan email dan username juga ya, jadi dimana username dan emailnya itu udah unik, antar user itu nggak mungkin sama, jadi token ini sudah pasti unik. Dan kalau tokennya udah unik berarti linknya udah unik juga ya. Oke, berarti poin selanjutnya ini poin 3. Oke, nanti aja kita ke poin 4 dulu. Resend. Oh, dia berarti bisa resend verifikasi ya, bisa request lagi itu misalnya. Kemudian kalau dia sudah resend link baru, berarti yang lama itu invalid ya. Oke, kita coba langsung resend di sini. Dari sini sudah ada resend email. Kita coba langsung resend. Oke, udah tadi kita cek emailnya di inbox. Oke, ini udah masuk ya emailnya, kita cek. Nah, ini yang 0 menit ini berarti yang barusan. Yang kita resend ini kita ambil. Oke. Yang 5 menit ini berarti yang email pertama tadi. Oke. Bisa. Kemudian use an email template ini udah ya. Sudah pakai email template. Kayak gini templatenya. Kemudian oke, user should be automatically verified. Oke, ketika diklik berarti langsung ke itu ya, ke verification page, kemudian sudah verified itu statusnya. Pertama tadi ini belum dicek ya ini. Jadi ketika resign itu berarti yang email yang lama itu nggak bisa buat verify gitu ya, invalid ya. Berarti kita coba ini yang baru berarti. Yang pertama tadi yang ini kita coba verify terkait yang ini. Oke, invalid link, please check your. Oke, berarti berhasil ya. Kemudian automatically verify. Oke. Berarti ketika kita langsung coba klik yang link yang baru berarti ya. Ketika diklik langsung verified dia berarti ya. Oke, kita klik. Oke, ini langsung verified ya. Kemudian tadi linknya harus formatnya domain pet, domain slash pet slash token gitu ya. Berarti di sini domainnya ini slash petnya authentication ini ya, terus slash tokennya ini. Oke, udah benar. Oke, verification udah bisa. Kemudian di sini kita bisa login. Oke, karena tadi kita udah login ya di sini. Jadi dia langsung diarahin ke home. Yang ini kita close aja. Kemudian berikutnya ada reset password atau forget password. Oke, berarti kita logout dulu. Kita gunain link ini forget password. Oke, kriterianya. Oke, berarti kita send aja langsung. Kita masukin emailnya ya. Email handiani18@gmail.com udah benar. Kita send aja. Kita cek email kita di inbox. Oke, ini udah dapat emailnya ya. Ini reset password. Oke. Terus tadi apa lagi? Oke, ini nanti dicek. Antar user harus unik link reset passwordnya. Oke, sama kayak tadi ya, karena tokennya ini bikinnya dari
username sama email, di mana username sama email itu sudah unik antara user, nggak ada yang sama. Kemudian sebenarnya di sini aku bikin tokennya juga pakai date, yang metode date gitu, berarti emang pasti udah unik. Kemudian user bisa reset password email. Ketika dia reset, berarti email yang sebelumnya invalid ya berarti. Nah, kita langsung coba aja, kita refresh dulu, kita send lagi ya, kita masukin emailnya. Oke, email udah benar, kita send lagi. Oke, udah terkirim, kita cek inbox di email kita. Oke, ini udah nyampe ya emailnya ya. Ini yang 0 menit ini berarti yang barusan, yang 1 menit itu yang pertama tadi kita reset. Ini yang baru, kenapa nggak nampil? Oke, ini yang baru. Kemudian poin 5 udah oke. Oke, berarti kita langsung klik reset. Oke, yang nomor 5 belum kita cek ya, yang email yang lama. Oke, berarti yang ini yang 1 menit ini. Ini yang 0 menit ini yang baru, berarti yang lama yang 1 menit ini. Kita coba klik. Oke, invalid ya. Invalid. Cek your email. Oke. Berarti udah berhasil yang poin 5 tadi. Yang ini. Kemudian linknya harus kayak gini formatnya. Domain/page/token. Oke, kita langsung klik yang email yang baru ya, yang terakhir ini yang 0 menit nih. Kita klik. Oke, berhasil. Oke, di sini linknya harus domainnya ini, kemudian /page-nya ini reset, kemudian /tokennya ini. Oke, udah benar. Kemudian dapat input new password. Oke, di sini saya bikin repeatnya juga ya. Udah ada. Kemudian password visibility can be toggle. Oke, kita langsung praktekin. Oke, karena ini reset password ya, kita bedain aja passwordnya dari yang awal. Oke, bisa ditoggle ya ini. Kemudian repeat passwordnya juga. Oke, ini juga bisa ditoggle. Kemudian udah ya. Oke, udah, kita langsung coba reset aja. Oke, sukses login. Kita login dengan password yang barusan kita reset. Oke, ini password yang baru ya. Oh ya, ini tadi belum ngetes yang login pakai email ya. Oke, nanti kita praktekin nanti. Ini oke, udah bisa berhasil, berarti passwordnya udah ke reset ya. Kita coba login dengan email, tadi kelewatan. Emailnya tadi email. Oke, email udah benar. Oke. Kemudian password yang baru tadi. Oke, password yang baru tadi ini ya. Yang lama kan 123, yang ini 1 doang yang baru. Oke, kita coba login. Oke, berhasil ya. Oke, kemudian udah oke semua ya. Kemudian berikutnya ada user profiling di sini. Pertama ada user info atau detail. Kriterianya yang pertama, poin pertama display user information. Full name, bio, username, email. Oke, berarti kita cek di sini halaman profilnya. Oke, di sini sudah ada ya. Bio-nya di sini emang masih kosong, kemudian profile picture-nya emang masih kosong. Di sini tadi full name ya. Full name di sini saya pecah menjadi first name dan last name. Kemudian email profile picture yang tadi, username sama email nih. Username yang ini dan email. Oke, user information untuk poin kriteria yang kedua ya. Berarti dapat edit user information, berarti kita langsung praktekin.
Pertama full name-nya ini jadi pertama dari first name-nya, aku coba ini gitu. Save. Oke, udah berhasil. Last name-nya kita edit, misalnya oke, kita save. Oke, berhasil. Di sini full name-nya udah tampil. Kemudian dari full name kita kedua bio kita coba edit. Misalnya halo, saya Andi. Oke, coba kita save. Oke, berhasil ya. Di sini juga udah tampil bio-nya. Kemudian username should be unique. Oke, berarti harus dicek dulu sebelum kita ganti. Nggak boleh sama dengan user lain. Berarti kita coba, tadi ada Handi 7 ya, kita coba ya. Ini last name ya, cancel. Yang username kita coba, tadi ada Handi 7. Kita cek dulu. Di sini kalau belum dicek, tombol save-nya belum bisa dipencet ya, di sini masih disable. Kita coba cek. Nah, nggak bisa kan? Karena sudah ada username Handi 7, kemudian button save-nya juga masih disable. Kita coba pakai Handi 2 gitu, misalnya kita cek. Oke, available ya, berarti belum digunain sama user lain. Kemudian button save-nya udah bisa dipencet. Ini kita save. Oke, udah berubah jadi Handi 2 ya. Kemudian profile picture, upload profile picture. Oke, do not let the user input. Oke, jangan biarin user bisa input link ya ke dalam image-nya. Oke, langsung kita praktekin di sini. Oke, di sini nggak bisa input teks ya, jadi nggak mungkin bisa user masukin link ya di sini. Kita coba langsung. Oke, kita coba misalnya ganti profile dengan ini deh. Oke, kita upload. Oke, udah berhasil ya, udah terganti. Oke, udah, berarti terus ini ada apa nih? Oh, the user email can be. Oke, berarti harus udah bisa. Oke, di sini udah aku kasih tahu ya bahwasanya email nggak bisa diganti gitu. Di sini tombolnya juga nggak ada seperti ini. Kemudian send verification email button when user. Oke, berarti ketika belum verified ada buttonnya di sini ya. Kita langsung praktekin aja. Di sini kita edit. Oh, kita belum cek tadi ya di sini. Oke, yang ini yang barusan kita daftarin ya. Kita coba di sini kalau verified tuh di sini 1 ya. Kalau unverified itu di sini 0. Kita edit aja. Coba kita apply. Finish. Kemudian kita cek di website, kita refresh. Oke, di sini unverified lagi ya. Kita cek di sini. Oke, ada tombol resend-nya. Kemudian kalau dia sudah verified, apply finish, kemudian kita refresh. Kalau dia udah verified, tombolnya hilang. Oke, udah benar berarti ya. Oke, berarti poin ini udah oke. Kemudian selanjutnya ada user post and like. Kriterianya display user on post dan like post. Oke, berarti ini nanti dulu ya, kita cek nanti. Kita berikutnya konten upload atau edit. Yang pertama create atau post konten. Berarti bisa post konten gitu ya. Kriterianya konten harus, datanya itu harus ada image, caption, create date, number of likes. Oke, kita coba post aja dari halaman home sini. Kita misalnya post yang foto profil. Oke, ini aja deh yang bisa. Kemudian di sini ada captionnya ya. Di sini harus ada media, image, caption, created date, sama number of like. Captionnya masukin di sini. Misalnya caption gitu, kita post. Oke, di sini ada created date-nya ya. Di sini aku menggunakan momen. Jadi ketika udah
udah beberapa saat gitu ini akan berubah. Kemudian created number of likes di sini ada ya, misalnya kita like, oke di sini number of likes-nya ada, kemudian kita unlike jadi 0. Oke, kemudian media harus upload di service database ya, jangan URL dari oke berarti nggak boleh URL. Oke, berarti kita cek di sini tadi yang sunset itu ya, di backend di sini ada public, kemudian post di sini ya. Oke, ini udah masuk ya. Kemudian kita cek di database juga, di post kita cek. Oke, ini yang barusan ya, ini captionnya tadi, caption ini image-nya ya, nama image-nya 43248, ini 43248. oke udah masuk berarti ya. Oke, udah masuk di database. Kemudian oke, ini udah oke. Kemudian berikutnya ada edit konten. Edit konten tadi bentar. Edit konten kriterianya bisa edit captionnya, kemudian hanya bisa edit postingannya dia doang. Oke, berarti kita coba edit captionnya. Ini di sini ada opsi edit. Oke, misalnya aku edit. Oke, kita save. Oke, udah bisa. Kemudian hanya postingannya dia yang bisa di. Oke, tadi ada opsi di sini ya. Kemudian di postingan orang lain nggak ada, berarti nggak bisa diedit. Oke, nggak bisa. Oke. Kemudian berikutnya ada delete konten. Fiturnya bisa delete post. Kemudian fitur kedua, kriteria kedua hanya bisa hapus postingannya dia doang. Oke, tadi udah kelihatan ya opsinya cuma di postingannya dia. Kemudian kita delete. Oke, udah terhapus ya. Di postingan orang lain nggak bisa di delete karena opsinya emang nggak ada. Berarti nggak bisa di delete ya postingan orang. Oke, tadi ada apa? Oke, udah post, udah bisa ya. Berarti kita bisa post, misalnya kita post dari profile di sini, kita coba post lagi yang ini tadi, sini caption, kita post. Oke, berarti ini postingan kita udah tampil di sini ya. Kemudian tadi display, oke berarti display postingannya dia doang. Kemudian yang postingan yang dia like. Oke, berarti harusnya ada di halaman ini kalau dia udah nge-like postingan orang. Kita coba like. Oke, di sini juga tampil ya. Tapi di sini cuman gambarnya doang yang aku tampilin. Kalau di sini sama postingannya. Di sini udah tampil ya. Kita misalnya nge-like postingan orang. Misalnya ini kita like. Tuh udah tampil di sini. Kemudian kita cek di halaman profile, di like. Oke. Di sini tampil ya yang ke like. Udah 2 tadi kita nge-like. Di postingan juga cuman postingannya dia doang yang tampil. Kemudian udah ya, ini poin ini berarti udah oke. Kita lanjut tadi nyampe delete konten ya. Kemudian share konten ini aku belum buat. Oke, selanjutnya ada konten interaction ini. Interaction berarti facing post. Oke, fitur kriterianya pertama display. Display ini yang display username, image, kemudian created date, number of likes. Di sini udah kelihatan ya, di sini username-nya di sini. Kita misalnya di home, username-nya tampilin di sini. Username, created date, image, sama number of likes. Ini number of likes-nya. Misalnya aku unlike, dia 0 lagi. Kita like, dia nambah. Oke. Number of likes udah. Kemudian use infinite scrolling. Oke.
Oke, berarti pagination-nya ya kita cek pakai throttling aja biar kelihatan. Kita pakai slow 3G. Kita scroll ya, nanti kelihatan infinite scroll-nya di bawah. Nah, ini ada spinner yang kelihatan di sini. Kemudian loading udah dapat. Oke. Kita scroll lagi. Oke, di sini ada lagi. Oke, loading lagi. Oke, berarti udah oke ya ini ya. Pagination should be done in back end, not the front end. Oke, kita cek. Berarti di front end-nya kita cek di bagian home, kemudian get post-nya ya. Oke, di sini get post-nya aku pakai ini slash post slash get post, kemudian slash aku kasih parameter 2 di sini ya. Oke, kita lihat di backend-nya post routernya kita cek tadi slash get post ya, slash post slash get post. Oke, di sini ada get post, ini slash parameternya ada 2 tadi. Yang pertama indeksnya, berarti mulai indeksnya dari berapa, kemudian banyaknya. Di sini berarti di post controllernya get post. Kita cek post controllernya yang get post. Oke, di sini ini script query-nya yang buat MySQL-nya, di sini tanda tanya yang 2 ya. Di sini aku isi dari params tadi. Params yang pertama itu indeksnya. Di sini aku limitnya indeksnya mulainya dari yang tadi, indeksnya dari parameter tadi. Kemudian tanda tanya yang kedua ini buat banyaknya yang mau diambil berapa di sini. Oke, berarti emang udah dilakuin di back end ya, bukan di front end. Kemudian poin berikutnya, oke, berarti facing post sudah. Terus post detail, create a page dedicated for post detail. Oke, berarti harus ada page khusus buat post detail ya. Coba misalnya aku klik postingan ini tadi, dia mengarah ke oke, di sini throttlingnya masih nyala, jadi kita disable dulu biar cepet. Oke, ini ketika tadi postingannya diklik, gambarnya diarahkan ke halaman ini post detail. Oke ya, oke. Kemudian kriterianya yang pertama display ini tadi nama ya, username, media, image. Oke, di sini nama ya yang aku tampilin. Oke, tapi tadi yang di postingannya udah username ini. Oke, berarti emang kelupaan tadi di post detailnya. Tapi kalau mau diganti username juga bisa ya. Oke, kemudian image-nya udah tampil, created date-nya udah, ini 6 menit yang lalu. Kemudian number of likes-nya udah ada di sini. 5 komen terakhir. Oke, 5 komen terakhir, berarti kita coba buka yang udah ada banyak komennya. Ini, oke, ini banyak banget nih. Oke, kita klik yang ini. Oke ya, ini 5 komen terakhir. 1, 2, 3, 4, 5. Ini komennya banyak banget. Ini sudah 5 ya. Kemudian kita oke, berarti 5 komen terakhir udah ya. Ini simbol ada tombolnya di sini karena komennya cuma 6 ya. Ini nambah 1 doang berarti ya. Oke, berarti udah oke. Unique URL for each post, berarti di antara post yang lain itu URL-nya ini nggak boleh sama. Berarti kita coba klik yang ini. Berarti di sini slash post slash 102. Kemudian kalau kita klik post yang lain tadi 102 ya. Ini slash post slash 96, berarti emang udah unik ya. Oke, udah oke. Berarti komen. Selanjutnya komen. Oke, kriterianya bisa submit tag. Oke, berarti bisa submit tag. Di sini sudah aku siapin inputnya, misalnya aku komen, kita send. Oke, udah berhasil ya. Kemudian paginate, oke, using symbol button tadi udah ya. Misalnya tadi yang udah banyak komennya di sini. Kemudian kita coba komen di sini deh. Komen nih.
Oke, kita send. Oke, berhasil ya, yang tampil 5, kemudian ada si more buttonnya. Oke, kemudian kita udah tampil ya. Oke, berarti udah oke, si more udah. Kemudian limit 300 karakter maksimal, berarti kita ngetesnya begini berarti ya. Oke, kita pakai huruf apa gitu misalnya. Kita cek kalau udah nyampe 300 apa yang terjadi dia. Oke, berhenti ya. Oke, misalnya ini udah klik, misalnya aku ganti huruf lain nih. Oke, udah, ini udah 300 ya, udah maksimal. Kemudian udah di limit, display username for each comment in the comment section. Username oke, ini udah tampil ya di sini. Misalnya ini aku send. Oke, ini udah tampil username-nya, siapa yang komen di sini, misalnya user lain juga sudah ada, dan itu jangan itu. Kemudian di sini ada guru ini ya, udah tampil username-nya, bahkan ini profile image-nya juga aku tampilin. Kemudian oke, udah komen udah. Berikutnya ada like unlike. Fitur kriterianya yang pertama, user bisa nge-like post. Oke, tadi udah kita praktekin ya, bisa nge-like kemudian unlike. Oke, fitur berikutnya like button show off this user. Oke, berarti harus di buttonnya harus informatif. Iya enggak sih? For example, sebagai contoh di Instagram, like button menjadi red ketika user sudah nge-like postingan itu. Oke, berarti harus di sini tombolnya harus beda ya antara ketika udah di like dan belum. Di sini aku bikin kalau udah di like jadi unlike, kemudian ikonnya jadi terisi gini ya. Kalau belum di like kan bolong gini, dan teksnya jadi like. Kemudian kalau udah di like kayak gini, tagnya jadi unlike dan ikonnya juga berubah. Oke, kemudian poin berikutnya, the like button should be toggle. Oh, ini bunyinya sama ya. Setelah user like post like button, oke, berarti jadi unlike ketika udah di like ya. Udah kita praktekin tadi ya. Kemudian poin keempat, ketika user like post the number of like, automatically increment. Oke, berarti kita di sini ya, number of like-nya otomatis nambah ketika di like. Ketika di unlike dia ngurang lagi. Ketika di like dia nambah lagi. Oke, udah berhasil berarti ya. Oke, kayaknya udah semua. Apa yang belum ya? Apakah ada yang ketinggalan? Oke, kayaknya udah semua. Oke, udah semua, tinggal tadi yang share konten ya, emang belum bikin. Karena kemarin ada problem yang memang belum aku temuin. Jadi iya, emang belum saya bikin, baru tombolnya doang yang aku bikin. Tapi masih belum bisa share ya. Oke, saya kira itu aja dari saya. Sekian. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.